Kembali lagi bersama saya atas nama Alexander Petege. Hari ini kita membahas tentang materi tujuh sakramen, yaitu sambil salah satu topik dari tujuh sakramen tersebut, yaitu sakramen tobat. Atas nama sudah jelas Alexander Petege. Mata kuliah hari ini adalah mata kuliah katekesi audiovisual, dan saya sekolah di Sekolah Tinggi Pastoral Katekistik Santo Yohanes Pura, yang pada saat ini saya berada di Gua Maria, Fajar Timur, Buper. Masuk dalam pembahasannya, yaitu apa itu sakramen tobat atau pengakuan tobat. Sakramen tobat juga dikenal sebagai pengakuan dosa atau rekonsiliasi, adalah salah satu dari tujuan sakramen Gereja Katolik. Sakramen ini memberikan orang-orang yang ingin memperbaiki hubungan dengan Allah setelah berbuat dosa. Melalui sakramen ini, seorang mengakui dosa-dosanya kepada seorang imam atau menerima pengampunan dari Allah. Proses dalam sakramen mencakup 3 langkah, yaitu sebagai berikut. 1. Penyesalan. Penyesalan adalah perasaan sedih menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Dan yang kedua, pengakuan. Pengakuan adalah tindakan mengungkapkan dosa-dosa secara jujur di hadapan Allah dalam iman Gereja Katolik. Dan yang ketiga, aborsi. Setelah mengakui dosa, imam memberikan aborsi, yaitu mengatakan pengampunan atas dosa-dosa tersebut. Dan yang berikut, pienti atau pemulihan. Setelah menerima aborsi, imam biasanya memberikan pitensi atau tindakan pemulihan, yaitu pitensi ini bisa berupa doa, membuat baik, atau tindakan lainnya untuk menunjukkan kesungguhan tobat dan memperbaiki diri. Melalui sakramen tobat, umat Katolik mengalami pemulihan spiritualitas perdamaian batin karena dosa-dosa mereka diampuni dan hubungan mereka dengan Allah dipulihkan. Sakramen ini merupakan yang diberikan oleh Kristus, membawa pengampunan dan rahmat bagi berbuat dosa dan bersedia memperbaiki kehidupannya. Dan yang kedua, yaitu penyesalan. Dalam sakramen tobat, penyesalan atau kontrisi adalah perasaan tulus dan mendalam menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Yaitu penyesalan terdiri dari 2 jenis, yaitu penyesalan sempurna atau kontrisi sempurna, dan penyesalan tidak sempurna atau kontrisi tidak sempurna. Penyesalan sempurna, penyesalan ini muncul karena kasih Allah. Seseorang menyesali dosa-dosanya bukan hanya karena takut atau hukuman, tetapi karena telah membuat dosa tersebut melukai hubungan kasih Allah. Penyesalan ini timbul, dan penyesalan yang tidak sempurna, penyesalan ini timbul lebih karena takut akan hubungan atau konsekuensi dari dosa daripada kasih kepada Allah. Meskipun tidak sepenuhnya tulus, penyesalan ini tetap sah dalam sakramen tobat dan biasanya membawa pengampunan ketika diikuti dengan pengakuan dosa. Dan yang berikut, pengakuan. Penyesalan atas langkah penting dalam sakramen tobat, karena kesadaran penyesalan yang tulus seseorang tidak mencapai rekonsiliasi sejati dengan Allah. Dalam sakramen tobat, pengakuan adalah tindakan atau ungkapan dosa-dosa telah dilakukan kepada imam. Ini adalah langkah-langkah penyesalan merupakan penting dari proses penyucian serta memulihkan hubungan dengan Allah dan gereja. Tujuan dari pengakuan ini ada beberapa, yaitu memperoleh pengakuan dari Allah dan menunjukkan pertobatan yang tulus, mendapatkan bimbingan dan dukungan rohani. Pengakuan mengharuskan seseorang untuk bersikap rendah hati, jujur, dan terbuka di hadapan Allah. Dalam Gereja Katolik, hanya imam atau tabisanya yang bisa memiliki wewenang dengan pengakuan dosa dan memberikan aborsi. Melalui pengakuan ini, seseorang mendapatkan kesempatan untuk memulai kembali dengan hati yang bersih dan berkomitmen untuk hidup dalam kasih Allah. Aborsi. Dalam sakramen tobat, aborsi adalah tindakan pengampunan dosa yang diberikan oleh imam atas nama Allah. Melalui aborsi, dosa-dosa yang dilakukan atau pengakuan dihapuskan dan yang bertobat dipulihkan dalam kasih karunia Allah dan kembali dalam keadaan rahmat. Aborsi ini adalah tanda konkret dari kasih Allah yang penuh
belas kasih bagi mereka yang tulus bertobat. Aborsi ini telah mengakui dosanya dan imam mengucapkan doa aborsi dengan kata-kata seperti berikut ini, yaitu Allah Bapa segala belas kasih melalui wafat dan kebangkitannya Putra telah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mencurahkan Roh Kudus untuk pengampunan dosa. Semoga ia memberikan pengampunan dan damai kepada Anda melalui pelayanan gereja-Nya. Dan saya membebaskan Anda dari dosa-dosa Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam perang ini, imam bertindak dalam pribadi Kristus atau impersonal Kristi dan sebagai wakil gereja yang membuat aborsi bukan hanya pribadi tetapi juga sebuah tindakan gerejawi yang memulihkan seseorang dalam persekutuan dengan gereja. Aborsi mengatakan dosa-dosa tersebut benar diampuni, memberikan kesempatan untuk memperbaiki hidup dalam iman, bebas dari beban dosa, berkomitmen untuk kembali hidup dalam kesatuan dengan Allah. Penitensia atau pemulihan. Penitensia atau pemulihan, ada beberapa penitensi, yaitu 1. Pemulihan hubungan dengan Allah atau sesama. Dosa merusak hubungan dengan Allah sesama, tetapi penitensi membantu seseorang untuk menunjukkan niat untuk memperbaiki hubungan ini. Tindak ini mengembangkan usaha untuk menghilangkan dampak dosa, menunjukkan tanggung jawab terhadap dosa yang dilakukan. Dan yang kedua, menguatkan kehendak untuk hidup dalam kebaikan. Melalui tindakan penitensi, seseorang menguatkan dalam niatnya untuk lebih dekat dengan Allah dan menghindari dosa di masa depan. Penitensi dapat membantu orang untuk bertumbuh dalam disiplin spiritualitas seperti berdoa, melakukan perbuatan kasih. Dan yang ketiga, menyatakan rasa syukur atas pengampunan. Penitensi ini juga merupakan wujud rasa syukur atas rahmat pengampunan Allah. Meskipun dosa sudah diampuni melalui aborsi, penitensi menjadi cara konkret untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah atau keseriusan dalam hidup yang baru. Dan sekarang kita masuk dalam kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Nah, kesimpulan dari seluruhnya, sakramen tobat adalah rasa belas kasih Allah yang telah tak terbatas. Sakramen ini memungkinkan umat Katolik untuk menerima pengampunan atas dosa-dosanya, memulihkan hubungan dengan Allah, dan memperkuat diri untuk menjalani hidup yang lebih baik. Sakramen tobat bukan hanya tentang memohon ampun, tetapi juga berkomitmen untuk hidup dalam kasih dan menjauhi dari dosa. Dalam memahami dan merayakan sakramen tobat secara tulus, umat Katolik diajak untuk terus bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengakuan, dan bimbing mereka menuju kehidupan yang kekal bersama Allah. Dan ingat, dosa adalah berat jika tidak mengakui kesalahan kita sendiri. Sekian.